Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali ya kita bersama saya Rudi Suendra, pengelola pengadaan barang jasa ahli muda di Kanwil Kemenak Prov Kalimantan Barat. Hari ini saya akan mencoba berbagi ya bagaimana sih dengan ikatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa ya. Bagi rekan-rekan yang memang sudah bergabung ya, alhamdulillah ya, untuk bergabung di ikatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa sangat mudah ya. Rekan-rekan hanya menyiapkan beberapa ketentuan ya tentunya, dan rekan-rekan harus fungsional terlebih dahulu. Nah, bagi rekan-rekan yang belum fungsional nih ya, saya hanya mengingatkan kembali bahwa kita ada Perpres nomor 16 tahun 2018 ya, di pasal 88 memang ada mewajibkan bahwa pokja pemilihan ya sampai dengan akhir Desember tahun 2020 ini ya, berarti awal Januari nanti ya, 2021 wajib dijabat oleh fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa ya. Walaupun ada pasal-pasal yang lain ya, pasal yang ayat B, C dan D ya, tentang ada mekanisme okupasi di situ ya. Tentunya kita harus merujuk terlebih dahulu kepada pasal 88 ayat A ya, tentang kewajiban UKPBJ ya harus ditempati oleh rekan-rekan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa ya. Maka dari itu setiap kementerian ya, kementerian, lembaga, perangkat daerah ya wajib menyiapkan nih, harus berlomba-lomba nih, harus mengingatkan kembali ya, ini juga untuk kebaikan kita dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Nah, maka dari itu ya, apa sih ya pengelola pengadaan barang dan jasa ini ya? Yang dimaksud pengelola pengadaan barang dan jasa ini apa ya? Ya, saya akan mencoba menjawabnya ya, bahwa PBJ, pengelola PBJ ini adalah fungsional ya, sama juga dengan fungsional perencana ya, fungsional yang lainnya, arsiparis dan lainnya. Itu adalah PNS ya. Tentunya harus PNS nih kalau selaku fungsional, ataupun ASN ya, yang diberi tugas dan tanggung jawab. Jadi ada diberi tugas ya. Jadi ada tugas kita selaku fungsional pengelola pengadaan barang jasa dan tanggung jawabnya. Ya, dan ada haknya juga. Jadi tugas, tanggung jawab dan hak. Jadi ada hak yang kita peroleh nanti setelah menjalankan tugas dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang ya. Pejabat yang berwenang itu tentunya menteri ya, ataupun pejabat-pejabat pembina kepegawaian ya, yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Jadi kita selaku fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa ada tugas. Tugasnya adalah mengelola pengadaan. Tanggung jawabnya juga harus dibuatkan ya. Tanggung jawabnya adalah mengelola pengadaan barang dan jasa ya. Namanya juga pengelola tadi. Jadi kalau pengelola ini geraknya dari awal sampai akhir nih, dari awal perencanaan ataupun penganggaran ya, identifikasi kebutuhan kita sudah dilibatkan ya, sampai dengan serah terima pelaksanaan pekerjaan, sampai dengan barang dan jasa itu menjadi aset di dalam neraca keuangan. Itu juga beban dari tanggung jawab kita dari awal sampai akhir. Nah, pejabat tadi ya tentunya tadi ditujukan kepada KLPD ya, kementerian, tentunya dipimpin oleh menteri. Berarti pejabat yang memberikan tugas dan tanggung jawab kita adalah menteri ya, ataupun kepala lembaga ataupun perangkat daerah. Dan ini saya kutip dari peraturan menteri pemberdayaan dan RB nomor 29 tahun 2020. Jadi ada Permenpan RB yang baru terbit ya, nomor 29 tahun 2020. Dan hal ini juga sama ya isinya dengan di Perpres nomor 16 tahun 2018 ya. Dan ada kewajiban ya, kewajiban selaku fungsional yang sudah wajib untuk ikut di salah satu organisasi profesi. Nah, organisasi profesi ya di dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa ini yang sudah direstui, yang sudah disahkan itu adalah IPI. IPI ini apa? Ikatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa ya. Ini kita bentuk ya dengan sesama rekan-rekan fungsional ya. Hadir waktu itu ya di 4 tahun yang lalu ya, tanggal 25 Maret tahun 2016 ya. Jadi sekitar 4 tahun ya sudah kita berdiri ini Ikatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa ya, yang disingkat dengan IPI ya, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Dan ini ya berlanjut nih dengan rekan-rekan yang semangatnya juga masih sangat membara ya, membentuk DPW di beberapa daerah ya, Dewan Pengurus Wilayah, yang tadi DPNS-nya menjadi DPN ya, yang sudah ditetapkan di 10 Mei ya di Jakarta tahun 2016 juga. Dan kita membentuk nih lagi DPW ya. Nah, DPW ini kita wakilkan nih ada di
surau ya kalau di Sumatera ya, Sumatera Barat dan Riau ya. Jadi surau, DPW surau. Jadi ada DPW kita di sana ya, ada juga rekan-rekan kita di sana ya yang sudah berkecimpung di pengelola pengadaan barang dan jasa ya. Rekan-rekan bisa akses ya dengan Ibu Debbie Sandra kalau di surau ya. Dan ada di DKI ya, DKI Jakarta juga, DPW DKI juga baru terbentuk ya, itu juga ada, sudah ramai ya. Mungkin di di sana ada badan ya, badan pengadaannya ya. Jadi BPBJ ya yang ada kepala badannya Pak Bles ya di sana. Nah, jadi rekan-rekan di situ tergabung di dalam badan tersebut ya. Dan rekan-rekan juga bisa kontak itu rekan-rekan kita di BPBJ di Jakarta ya untuk bergabung di sana ya. Dan ada DPW di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah juga ada ya, silakan nanti bisa dikontak ya, ada di Jawa Tengah. Dan ada juga di Jawa Timur ya, di DPW Jawa Timur ya, ada Pak Budi Suminto di sana ya, diketuai Pak Budi Suminto ya. Ada di Kalimantan Selatan, nah Kalimantan Selatan juga terbentuk ya, itu ada Mas Ferdi ya, ada Om Ferdi di sana. Ada Kalimantan Tengah ya, di sana ada DPN kita juga, anggota DPN Pak Ade Kristianto ya. Di Kalimantan Barat ya, di sini juga baru terbentuk ya, di tempat saya di Kota Pontianak ini ya, diketuai oleh Bapak Iken Mali Lubis ya. Silakan rekan-rekan bergabung nih ya. Bagi yang minat ke fungsional silakan kontak ya. Jadi kami di IPI ya selalu membuka diri ya untuk mensukseskan rekan-rekan, mendorong rekan-rekan untuk menjadi fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Dan ada satu lagi ya di Sulawesi ya, DPW Sulawesi. Jadi saya juga mendukung ya terbentuknya DPW di Sulawesi. Nah, hal tersebut bagi kami ya se-Indonesia Raya, walaupun dengan keterbatasan beberapa jumlah DPW ini, tapi kita masih mendorong rekan-rekan untuk berkontribusi menjadi pengelola pengadaan barang dan jasa. Dan saya juga banyak nih mendorong rekan-rekan di Kalimantan Barat untuk hal tersebut ya. Nah, karena ini adalah organisasi profesi bagi jabatan ya, tentunya kita ada hak juga ya di dalam organisasi tersebut ya, mendapat perlindungan ya, mendapat kesempatan untuk kreatif ya, berkreatif. Dan kita juga bisa dibentuk namanya juga organisasi profesional ya. Tentunya tindak tanduk kita juga harus terekam dengan secara profesional ya, namanya juga profesional ya, berarti sesuai dengan profesinya ya. Tentunya kita dengan ucapan, dengan tindakan ya, itu juga harus mewujudkan bahwa kita ini profesional ataupun ahli ya. Nah, tentunya ya kalau fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa ya, saya sebut dengan kata kompeten ya, kompeten. Walaupun ya ada uji-uji kompetensi yang lain ya, yang tentunya misalnya sama ya dengan kita ya, contohnya misalnya okupasi ya, tetapi rekan-rekan yang di okupasi ya mempelajari beberapa mata uji okupasi ya. Nah, kalau di pengelola pengadaan ya, karena untuk kompeten ya, tentunya banyak nih saringannya ya. Pertama melalui in-passing. Nah, in-passing ini masih bisa nih ya sampai dengan Oktober tahun ini. Silakan kontak ya PPSDM LKPP ya. Nanti Pusdiklat LKPP juga ya bisa juga diminta datanya ya, untuk kapan sih waktu kita in-passing, kapan sih kita waktu diklat ya, pembentukan ataupun diklat uji kompetensi ya. Silakan. Di situ setelah in-passing ya, kita mengumpulkan berkas ya, untuk in-passing mengumpulkan berkas kegiatan kita selama 2 tahun ke belakang ya untuk in-passing, dan dengan syarat-syarat juga, misalnya kita sudah S1 ya, berpengalaman selama 2 tahun dalam PBJ ya. Kita tinggal kumpulkan nih, apakah rekan-rekan tadi memiliki pengalaman selaku pejabat pengadaan ya, PPK ya, BPHP itu dihitung tuh ya. Jadi silakan saja rekan-rekan kumpulkan ya SK lama ya sebagai pejabat pengadaan Pokja PPK ya, kumpulkan. Dan itu syarat-syarat kita untuk menuju ke fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa ya. Dan kita di tahun 2015 ada pembentukan ya, diklat pembentukan, dan ini juga masih berlanjut nih dibentuk ya. Setelah kumpul in-passing, setelah dapat SK in-passing, kita ada pembentukan.
Nah, dibentuk dulu selaku fungsional ini apa sih tugas dan fungsinya ya. Nanti diarahkan oleh rekan-rekan di LKPP untuk membentuk ini loh kegiatan fungsional supaya sama ya, supaya seragam fungsional itu ya. Dan kita tentunya harus lulus uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini yang membuktikan bahwa kita kompeten atau tidak ya. Nah, kan malu juga nih kalau misalnya kita mengelola pengadaan dinilai tidak kompeten ya. Sedangkan pengelola pengadaan barang jasa kita ketahui ya, kita lihat saja waktu kita mendapatkan sertifikat dasar ya. Sertifikat dasar sudah langsung untuk bergelar ahli. 5 hari kita diklat ya, secara kalau dulu kan offline ya. Kalau sekarang ada blended learning ya. Offline ataupun blended learning, dan tiba-tiba kita lulus dengan passing grade yang telah ditetapkan oleh LKPP, langsung keluar sertifikat bergelar ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah tingkat dasar, basic level ya, expert. Nah, hal itu juga berpengaruh. Kalau kita sudah dinyatakan ahli, tentunya banyak nih yang minta pendapat, yang minta pencerahan, karena kita sudah dinilai ahli. Tetapi belum tentu kita bisa melaksanakan misalnya penyusunan HPS ya, penetapan spek teknis, karena harus mengikuti kompetensi-kompetensi yang ditetapkan oleh SKKNI ataupun SKJ kalau sekarang ya. Jadi ada standar kompetensinya. Nah, karena kita fungsional ahli ya, makanya di pengelola pengadaan barang jasa diminta S1 ya, S1 karena dinilai fungsional ahli. Walaupun di dalam pengelola pengadaan barang dan jasa yang rekan-rekan akan ikuti ini ya, tentunya bisa saja ya dulunya basicnya diploma ya, tapi harus kita tingkatkan pendidikan yang untuk menuju S1, nantinya baru kita dapat mengusul kepada inpasing fungsional pengelola pengadaan. Pangkatnya juga minimal 3A ya, seperti itu. Nah, saya coba mengutip karena saya seorang muslim ya, tentunya kutipan saya adalah kutipan tentang kajian keislaman ya. Nah, di sini saya mencoba ya merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran ini terjadi ya. Nah, seorang sahabat bertanya dengan Rasulullah, bagaimana maksud amanah itu disia-siakan? Kata sahabat merujuk kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ya, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya ya, maka tunggulah kehancuran itu. Nah, dengan yang kita sandang ya selaku fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa, yang tentunya tadi saya sebut ahli ya ataupun kompeten tadi ya, tentunya seharusnya kalau pengadaan itu diserahkan kepada fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa yang dinilai ahli tadi ataupun kompeten tadi ya, tentunya harus selamat dong sampai tujuan. Nah, jangan sampai juga tahu-tahu selaku fungsional tadi ya, maka dari itu rekan-rekan diikat dengan kode etik profesi. Kalau menjalankan sesuai dengan kode etik profesi ini, tentunya kita akan selamat sampai tujuan dan selamat dalam menjalankan tugas ya. Dan tujuan dari pengadaan barang dan jasa pun terpenuhi. Nah, bagi rekan-rekan yang jangan ragu ya untuk penempatan fungsional PBJ ini. Bukan saja penempatan fungsional PBJ ini di Pokja ya, Pokja pemilihan. Jadi rekan-rekan jangan takut nanti kalau kita fungsional selalunya kegiatannya hanya di Pokja saja ataupun di UKPBJ saja. Padahal bukan itu ya. Padahal fungsional nih karena tadi ahli ataupun kompeten ya, tentunya penempatan pejabat fungsional ini bisa sebagai pejabat pengadaan ya, bisa sebagai pejabat pemilihan, bisa sebagai pejabat pembuat komitmen. Dan masih banyak lagi ya yang bisa kita laksanakan selain dari 3 hal tersebut. Nanti ada agen pengadaan ya, tentunya juga kita akan bisa masuk di situ ya. Dan untungnya ya kalau di fungsional itu setiap pekerjaan tentu ada nilainya. Nah, ini balasan juga nih. Setiap pekerjaan itu ada nilai. Jadi kita sudah berbuat baik ya, menjalankan tugas fungsional pengelola PBJ, tentunya kita harus dapat nih haknya. Nah, salah satu haknya adalah angka kredit. Nah, angka kredit bagi rekan-rekan ya, selama ini nih tidak pernah nih mencatat apa yang dikerjakan ataupun mengerjakan apa yang dicatat ya. Jadi kalau saya selaku fungsional pengelola PBJ,
setiap yang saya kerjakan tentunya saya ambil ya, saya catat ya, dan saya tentunya saya gunakan untuk penambahan angka kredit. Jadi seluruh kegiatan rekan-rekan ya di fungsional pengelola PBJ itu dinilai semuanya, dapat balasannya. Nah, balasannya ini pertama adalah angka kredit. Nanti angka kredit berpengaruh terhadap pangkat, berpengaruh terhadap jabatan. Nah, itu berpengaruh terhadap penghasilan. Nah, hal tersebut yang bisa juga kita gunakan di dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Dan tentunya bagi rekan-rekan yang kompeten yang di fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa ini, saya perlu sampaikan lagi bahwa kita juga jangan sampai masuk di zona nyaman ya selaku Pokja ya. Kita juga bisa meningkatkan kompetensi kita, contohnya bisa saja ya mendaftar ataupun mengusulkan diri sebagai fasilitator PBJ LKPP ya. Jadi kita punya kesempatan yang bagus nih selaku fungsional. Jadi bisa seperti itu. Ataupun menjadi mediator ya, arbiter, advisor, pendamping kontrak, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan ahli yang lainnya, pemberi keterangan ahli ya. Bisa saja bergabunglah dengan rekan-rekan fungsional pengadaan barang jasa dan tiru ya rekan-rekan yang memang sudah berhasil di situ. Dan kita punya semangat yang baik ya untuk mengelola PBJ di negeri ini. Saya rasa itu ya untuk mengajak rekan-rekan di dalam pengelola pengadaan barang jasa. Dan bagi rekan-rekan yang sudah bergabung di IP, saya ucapkan selamat. Dan ini saya dedikasikan, video ini saya dedikasikan untuk pengurus DPN, DPW dan seluruh anggota IP di seluruh Indonesia. Sekian dari saya, Rudi Suendra, salah satu pendiri Ikatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang hadir di tanggal 25 Maret tahun 2016 di Surabaya. Terima kasih bagi rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.